Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oni Agustina, NIM 2018143014. Saya dari Universitas PGRI Palembang, Prodi Perguruan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan membuat video opini tentang dunia pendidikan yang untuk memenuhi tugas perkuliahan saya, yaitu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Silvi Lara Saplin, MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama. Baiklah, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu mengenai pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dalam sejarahnya pertama kali sekolah tutup dan beralih ke online. Pada pembahasan pertama yang diambil dari kanal cbncindonesia.com yang mengatakan pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pertama dalam sejarah sekolah tutup beralih ke online. Pandemi menjadi hal yang paling banyak diberitakan di tahun 2020 ini, termasuk dampaknya pada sejumlah sektor, termasuk anak-anak yang akhirnya harus merasakan sekolah di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Kebijakan ini membuat belajar yang sebelumnya bertatap muka dilakukan melalui daring atau online. Dalam surat edaran nomor 4 tahun 2020, Mendikbud Nadiem Makarim menyebutkan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk siswa. Kebijakan sekolah tatap muka pada tahun 2021. Namun kebijakan ini harus memenuhi syarat yang ditentukan. Misalnya izin diberikan oleh pemerintah daerah, kantor wilayah, dan Kementerian Agama, bukan lagi oleh zona resiko COVID-19. Selain itu, pembukaan sekolah juga harus mendapatkan izin dari kepala sekolah, serta orang tua murid melalui komite sekolah. Pemerintah pada hari ini melakukan menyesuaikan kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau Kemenang, menentukan pemberian izin tatap muka untuk sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Kebijakan ini berlaku Januari 2021, ujarnya dalam konferensi digital seperti dikutip dari kanal YouTube Kemendikbud dikutip Kamis 31 Desember 2020. Pada pembahasan kedua yang diambil dari Jurnal Kajian Ilmiah yang diambil dari http://jurnal.ubharajayaasi.id.index.phpjki yang mengatakan dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2, sehingga berdampak kepada masyarakat dan mahasiswa tidak bisa bertemu secara langsung di kampus atau di tempat umum. Berdasarkan riset Nation yang bertajuk Race Against the Virus, Indonesia Consumer Response Toward COVID-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitas di luar rumah dan 30% diantaranya mengatakan bahwa mereka berencana untuk lebih sering berbelanja online. Begitu juga kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan dari rumah, bahkan bekerja pun dilakukan dari rumah, dengan tujuan agar bisa mengurangi penularan COVID-19. Sudah hampir 3 bulan stay at home atau tinggal di rumah dan work from home, bekerja dari rumah secara e-learning bagi mahasiswa sesuai dengan program pemerintahan untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19 yang sangat mematikan orang kalau sudah kena virus tersebut, bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, Cina, dan sejak itu menyebar secara global mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 pada tahun 2020 yang sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Pada saat ini, disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba mengalami perubahan yang sangat drastis dan tak bisa dipungkiri di atas 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
Proses kegiatan belajar mengajar atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi pelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru. Kemudian guru menggantikan dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadikan keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak. Di balik masalah dan keluhan tersebut, ternyata juga terdapat berbagai hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran secara online. Di era disrupt teknologi yang semakin canggih ini, guru mampu siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Penguasaan siswa maupun guru terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memaksa dan mempercepat mereka untuk menguasai teknologi pembelajaran secara digital sebagai suatu kebutuhan bagi mereka. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan secara mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Pemerintah pada saat ini sudah berubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi kondisi new normal dengan protokol yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing atau physical distancing yang menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran yang secara tiba-tiba. Tidak heran membuat tenaga pendidik dan peserta didik kaget termasuk orang tua. Berikutnya, jika dilihat dari pendidik atau dosen akademis, sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran, di mana mata kuliah harus selesai dilaksanakan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online dan pernyataan kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi. Berikutnya, keluhan dari orang tua. Orang tua harus mampu belajar kembali bersama anak-anak di rumah, sekaligus menanamkan pola berpikir yang positif, sehingga menghadapi pandemi ini sebagai sebuah pola hidup baru yang harus dibiasakan untuk menjalani karena menjadi new normal, walaupun dengan protokol yang ketat. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat dilakukan dalam kondisi seperti ini. Mengenai kritik dan saran pro kontra dalam masa pandemi COVID-19 dari tahun lalu 2020 pada saat tahun ini yaitu 2021 masih saja diberlakukan, yaitu belajar daring atau pembelajaran jarak jauh. Berikut rangkuman opini yang saya sajikan. Beberapa kritik dari kebijakan belajar online, salah satunya yang diambil dari kumparan Sonara ID. Hingga saat ini kebijakan belajar jarak jauh atau daring masih diberlakukan di beberapa titik daerah. Kebijakan tersebut penuh menuai pro kontra masyarakat. Banyak orang tua yang setuju dengan kebijakan itu lantaran tidak ingin sang anak terinfeksi virus corona atau COVID-19 di sekolah. Namun tak sedikit pula orang tua yang mengeluh kebijakan tersebut karena persoalan internet. Sementara itu, baru-baru ini viral di media sosial seorang siswa yang belum diketahui namanya itu terekam kamera mengkritik kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dalam video yang beredar itu, siswa tersebut terlihat berbicara di dalam suatu ruangan yang berisi sejumlah orang, mengatakan belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Menurut siswa tersebut, PJJ tidak akan efektif tanpa kehadiran seorang guru. Berikut video siswa mengkritik kebijakan belajar online. Pada belajar daring itu kurang efektif dibandingkan sekolah. Betul teman-teman? Jadi ya saya benar-benar mewakili sepertinya. Karena di sini mungkin ada yang habis absen tidur lagi ada. Karena seperti itu Bu, kita kurang efektif tidak seperti di sekolah. Di sekolah kita dipantau langsung sama guru. Guru itu kan digugu dan ditiru. Dan ada wacana, saya lihat di berita, saya nggak tahu ini benar apa enggak, bahwa PJJ ini belajar jarak jauh akan dilaksanakan dengan permanen. Sedangkan kalau kita mau belajar cuma pinter mah,
Google lebih pintar daripada sekolah, menurut saya. Iya, semua ada di Google. Kalau guru sejarah ya sejarah aja, ditanya matematika, tanya guru matematika, begitu. Tapi kalau misalnya Google tahu semua dia. Itu menurut saya. Jadi kelebihan guru itu dia memiliki rasa terhadap siswa. Mereka mendidik, mereka mengajar, mereka membentuk karakter kita siswa-siswa Indonesia. Ada beberapa saran yang dapat saya kutip, salah satunya yaitu dari nasional.tempo.com, yaitu ada beberapa saran KPAI untuk pembelajaran jarak jauh periode kedua. Komisi Perlindungan Anak Indonesia memberi saran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan anak selama pandemi COVID-19. Saran ini diberikan setelah KPAI melihat adanya sejumlah masalah dalam PJJ fase pertama. Penyederhanaan kurikulum di semua jenjang pendidikan, TK sampai SMA. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti mengatakan kurikulum 2013 harus segera disederhanakan dan disesuaikan dengan situasi darurat, sehingga diharapkan menjadi kurikulum adaptif dengan kompetensi dasar yang sudah dikurangi. Kemendikbud harus memilah dan memilih materi yang esensial dan dapat dilaksanakan anak ketika belajar dari rumah, kata Retno dalam keterangan tertulis 26 Juli 2020. Yang kedua, KPAI mendorong pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera membuat kebijakan pergantian internet selama PJJ pada 6 bulan ke depan. Dari temuan KPAI, dari data survei PJJ fase pertama berjalan tidak efektif. Selanjutnya, KPAI juga menyarankan sekolah memetakan anak-anak yang bisa melakukan pembelajaran daring yang hanya bisa luring, sehingga sekolah diminta menyiapkan itu semua. Dan untuk penjadwalan pembelajaran dan membuat modul pembelajaran untuk anak-anak yang tidak bisa daring.